Pergi beli jilbab ke Jakarta, sampai di sana makan ikan tuna. Yang menjawab salam saya, kudoakan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat aksi dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat merupakan salah satu perintah Allah yang sangat istimewa, sehingga sangat perlu amalan salawat untuk diistimewakan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah telah mengistimewakannya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Salah satu contoh dan bukti bahwa Allah lebih mengistimewakan amalan salawat dibandingkan dengan amalan yang lain, ketika Allah perintahkan hambanya solat, Allah sendiri tidak solat. Ketika Allah perintahkan hambanya membayar zakat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji dan bersedekah, tidak satu pun di antara 4 perintah ini yang Allah lakukan. Akan tetapi ketika Allah perintahkan hambanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, justru Allah sendiri yang memulainya. Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah memerintahkan hambanya sesuai dengan yang difirmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan berikanlah salam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini sangat jelas bahwa sebelum Allah memerintahkan hambanya berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu berselawat kepadanya. Ini menandakan bahwa selawat merupakan amalan yang sangat spesial dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking istimewanya amalan selawat sampai-sampai bisa merubah nasib seseorang, sebagaimana yang dikisahkan langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sa'altu katsirun minal auliya, kata Nabi Khidir, saya sudah mendatangi semua wali Allah yang ada di muka bumi ini, dari ujung barat sampai ujung timur, dan saya bertanya kepada mereka, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah. Wahai para wali Allah, apakah ada amalan yang bisa merubah takdir dan nasib seseorang? Falam yujibni ahadun minhum. Tidak satu pun di antara semua wali Allah yang ada di muka bumi ini yang bisa menjawab pertanyaan Nabi Khidir. Hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Khidir bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Wahai Rasul, apakah ada amalan yang bisa merubah takdir dan nasib seseorang? Faqala Rasul, maka Nabi Muhammad menjawab, na'am Khidir, iya Khidir. Apa itu Rasul? Jawaban Nabi Muhammad, idza kana al-'abdu yuksirus salata wassalam alayya. Kalau ada di antara umatku yang memperbanyak membaca selawat kepadaku, maka akan dirubah takdirnya dan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya ditakdir menjadi orang celaka, maka akan berubah menjadi orang selamat. Kalau sebelumnya ditakdir menjadi orang miskin, maka akan dirubah menjadi orang kaya. Kalau sebelumnya ditakdir menjadi orang yang gagal, maka akan dirubah menjadi orang sukses. Subhanallah, luar biasa manfaat yang terkandung di dalam selawat. Maka dari itulah, marilah setidaknya kita punya kebiasaan untuk sering membaca selawat dalam setiap harinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Tujuan daripada kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menampakkan rasa cinta kita kepadanya. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya sudah tidak diragukan lagi, sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada saat perang Uhud, Nabi Muhammad telah mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupannya kepada kita semua. Bahkan beliau rela mempertaruhkan nyawanya hanya demi kita. Pada saat perang Uhud, gigi gerahamnya Nabi Muhammad patah, bibir bagian bawahnya robek, bahkan di jidatnya penuh dengan darah, di keningnya bercucuran dengan darah. Pertanyaannya sahabat aksi, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sampai rela mengorbankan jiwa bahkan nyawanya? Apakah Nabi Muhammad menginginkan kekuasaan? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menginginkan kekayaan? Tidak, sahabat aci. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad semata-mata agar bagaimana umatnya bisa hidup selamat, bisa hidup tenang dan senang, dan itu terbukti sekarang kita rasakan bersama, sahabat aci dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak tahu diri ketika kita malas untuk membaca sholawat kepadanya. Maka sebagai penutup, mari kita bersama-sama tutup dengan sholawat agar kita diakui sebagai umatnya dan menjadi umat yang bisa membanggakan dan membuat senang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aksi dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.